Saudara-saudara, para sahabat suyanto.id, kita bertemu lagi malam ini di channel untuk saling berbagi pengetahuan dan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, malam ini kita akan bertemu dengan Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti yang sudah beberapa kali juga berbagi di sini, tapi dengan tema yang lain. Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana kepala sekolah perannya, kemudian bagaimana kepemimpinannya, sehingga bisa dijadikan hikmah dan juga inspirasi bagi para calon kepala sekolah maupun para kepala sekolah yang baru. Selamat malam Bu Nemah. Selamat malam Prof. Yanto. Ya, apa kabar Bu hari ini, malam ini? Baik, alhamdulillah sehat. Prof. Yanto juga mudah-mudahan selalu sehat. Ya, alhamdulillah Bu, kita sehat. Kalau sering ketemu itu kita bisa tawa TV dan bisa meningkatkan imunitas, karena kalau kita sharing sesuatu kemudian kita bisa memtertawakan diri sendiri, itu endorfin kita itu meningkat sehingga imunitas kita meningkat. Tapi kalau kita mengurung diri, membenci orang, itu yang muncul adalah hormon kortison yang akan menjadi musuh organ-organ tubuh di dalam, sehingga jantung, paru-paru, tekanan darah akan naik. Nah, saat ini Ibu Nikmah akan bercerita karena beliau sudah pernah menjadi juara kepala sekolah secara nasional. Itu kapan Bu itu dicapai itu Bu? Baik Prof, terima kasih. Selamat malam untuk pecinta channel Suyanto ID. Ketemu lagi dengan saya malam ini. Malam ini Prof Yanto mengajak saya berbincang tentang kepala sekolah. Baik Prof, saya menjadi kepala sekolah 13 tahun. Waktu itu lomba tahun 2011. Ketika saya menjadi kepala sekolah 5 tahun. Jadi kepala sekolah 5 tahun, kemudian ikut lomba pada tahun 2011, Prof. Oh, itu ya. Jadi lomba untuk mengalahkan ribuan kepala sekolah itu kan nggak gampang Bu ya. Prosesnya gimana itu? Cara menilai, cara memilihnya. Baik Prof, waktu itu belum pandemi, waktu itu masih diadakan lomba kepala prestasi itu setiap tahun. Jadi berjenjang dari sekolah dulu disiapkan kepala sekolah, kemudian di tingkat kabupaten ada lomba tingkat kabupaten dipilih oleh Bapak Ibu pengawas, kemudian kabupaten mewakili kabupaten lomba di tingkat Jawa Tengah. Kemudian Jawa Tengah bertanding dengan 35 peserta dari seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Kemudian terpilih menjadi juara 1, mewakili Jawa Tengah untuk bertanding di tingkat nasional. Waktu itu 33 atau 34 dari seluruh provinsi di Indonesia. Oh iya, yang menyebabkan berat itu berjenjang itu. Jadi yang sampai ke Jakarta itu sudah disaring di bawah dengan filter yang sangat ketat saya kira. Dari pengalaman untuk mengikuti itu, apa Bu yang dirasakan bermanfaat bagi seorang kepala sekolah bahwa mengikuti kompetisi untuk memilih kepala sekolah terbaik di Indonesia itu? Baik Prof, yang jelas untuk berani atau mau diberi tugas oleh kabupaten menjadi kepala sekolah berprestasi, waktu itu penilaiannya adalah dari dokumen. Dokumen itu menggambarkan pengelolaan sekolah, kemudian inovasi yang dilakukan, kemudian juga kompetensi pribadi atau prestasi sebagai pribadi kepala sekolah, itu yang harus disiapkan. Kemudian juga adalah tes tulis, pengetahuan tentang manajerial, tentang pengelolaan sekolah, dan yang sangat penting adalah semacam best practice. Jadi hal terbaik apa yang dilakukan di sekolah untuk dipamerkan. Mungkin banyak sekali yang dilakukan di sekolah, tapi yang dipamerkan satu karya terbaik dari sebelumnya belum ada menjadi ada, membawa dampak besar bagi sekolah tersebut, itu kita presentasikan. Dan yang jelas adalah bagaimana mempresentasikannya juga menjadi sebuah tolok ukur saya kira untuk dikemas semuanya menjadi
poin-poin dalam lomba tersebut. Begitu, Prof. Ya, 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 ya. Saya kira mempresentasikan itu dengan concise itu sangat penting. Kebanyakan kita nggak bisa berpikir concise, selalu ngombro-ngombro. Concise itu with only few words explain much. Ini yang sangat sulit untuk kita jalani. Nah, ketika sudah diumumkan, rasanya seperti apa, dampaknya. Kan kepala sekolah sebagai leader di dalam sebuah sekolah itu. Setelah diumumkan itu beda, apakah beda followernya seperti apa melihat Bu Nikmah di sekolah itu? Beda nggak? Mungkin tambah kepercayaan mereka, Prof, barangkali ya, tetapi dari awal saya menggunakan model kolegial, model team working, di mana saya kepala sekolah tapi juga bersama guru-guru menjadi tim besar untuk menghebatkan sekolah. Jadi setelah menjadi kepala sekolah prestasi barangkali ada dampaknya, paling tidak menambah trust mereka terhadap saya. Tapi dari awal saya lebih banyak bekerja bersama teman-teman, menghebatkan sekolah dari yang tadinya mungkin belum ada menjadi ada, yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya sudah bagus kita pertahankan. Nah, tentu saja kepala sekolah tidak bisa melaksanakannya sendiri, memerlukan dukungan dari teman-teman, dukungan dari seluruh stakeholder sekolah, dan dengan menjadi tim yang kuat, maka sekolah ini bisa menjadi lebih baik. Menurut saya begitu, Prof. Oh ya, jadi SMA Purworejo yang Bu Nikmah menjadi kepala sekolah itu SMA berapa, Bu? Baik, Prof. Jadi pertama kali saya menjadi kepala sekolah waktu itu usia 38. Di Purworejo waktu itu menjadi kepala sekolah bagi saya itu hadiah, Prof. Karena jadi guru prestasi tahun 2005 menjadi guru prestasi di Jawa Tengah dan juga di nasional. Untuk Purworejo waktu itu diberi hadiah. Jadi tidak mengikuti seleksi dan waktu itu belum ada LP2KS. Jadi Ya. masih tergantung kabupaten. Nah, Kabupaten Purworejo memberikan satu peraturan bahwa kepala sekolah atau guru berprestasi tingkat Jawa Tengah atau nasional diberi hadiah menjadi kepala sekolah. Maka saya 2005 juara guru prestasi, hadiahnya menjadi kepala sekolah diangkat bulan Mei 2006. 2006 menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah yang baru saja berdiri. Kemudian itu 3 tahun, kemudian pindah ke SMA 5, di situ 7 tahun. Nah, saya menjadi kepala sekolah prestasi ketika saya bekerja di SMA Negeri 5 Purworejo, di Loano, Purworejo agak utara. Oh, jadi tidak di pusat kota, Bu ya? Itu Purworejo. Waktu itu saya sendiri agak ragu, Prof. Saya konsultasi dengan senior saya, namanya Pak Yanto dari Demak. Saya konsultasi sama beliau juara 1 sebelumnya. Pak, saya di sekolah tengah, artinya bukan sekolah terbaik di kota. Berani nggak ya kalau saya ikut lomba begitu? Terus Pak Yanto, Bu, kalau dihitung-hitung jenengan berani karena ada sekian persen itu prestasi pribadi, seperti kepala sekolah sering nulis, sering lomba, memiliki banyak tulisan, memiliki banyak karya, itu akan sangat besar artinya. Dan juga presentasi yang lain adalah bagaimana kita nanti mempresentasikannya dan juga best practice kita. Karena menjadi kepala sekolah prestasi bukan harus sekolah yang terbaik, tapi yang dilihat dari panitia adalah gain, perolehan ketika kita berada di situ, efek besarnya, kemudian the real changes, perubahan besar apa yang dilakukan ketika kita ada di sekolah tersebut. Gitu, Prof. Ya, ya, ya. Jadi setelah diumumkan, mereka lebih percaya. Itu memang betul, Bu, karena setiap leader itu mempunyai banyak power. Yang pertama itu disebut dengan legitimate power, kemudian coercive power. Legitimate itu kepala sekolah berkuasa, bisa memerintah karena ada SK. Kemudian coercive power, karena SK bisa memaksa orang. Kemudian ada referent power, itu suatu power yang didapatkan karena dia itu hebat sehingga menjadi referensi. Kemudian professional power, antara lain itu karena menjadi profesional, apa yang dikatakan itu oleh followernya itu dianggap sebagai undang-undang. Sehingga saya yakin ketika sudah menyandang kepala sekolah berprestasi, Ibu merasakan nggak perintah-perintah orang itu lebih gampang gitu? Begitu ya, Bro. Artinya mereka lebih kooperatif karena memandang bahwa kepala sekolahnya itu memiliki power yang disebut dengan referent power dan professional power. Itu
dirasakan nggak Bu kira-kira? Ya, paling tidak kemudian mungkin saya bisa memberikan inspirasi sedikit kepada teman-teman, kemudian saya mengisi materi di mana-mana, how to be professional teacher, how to be professional principal. Itu ketika saya sudah melakukan, agak lebih enak juga saya bercerita, agak Ya, lebih mudah memberikan contoh-contoh nyata, menceritakan perjuangan saya selama ini, itu lebih mudah gitu, Prof. ya, ya karena ada buktinya Bu ya, tidak Ya. saja omdo gitu, omong doang misalnya. Tuh. Jadi ada buktinya, ngomongnya itu gampang dan bisa lebih dipercaya. Menurut riset Bu, itu sekolah yang baik itu biasanya dipimpin oleh kepala sekolah yang baik. Tapi apa Ibu merasakan itu? Kalau kepala sekolah itu perannya memang besar untuk mendorong semua komunitas sekolah itu baik siswa, guru, pegawai untuk mencapai tujuan atau goal atau common goal dari sekolah itu ada nggak Bu itu? Baik, Prof. Ada yang mengatakan bahwa the school is the principal. Sekolah itu ya kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya memiliki energi positif, kepala sekolahnya memiliki motivasi yang tinggi, kepala sekolahnya membawa aura yang bagus, itu aura sekolah itu sangat positif. Saya sering bilang pada teman-teman, kepala sekolah itu seperti matahari sebenarnya di sekolah. Kalau dia bersinar cerah itu semuanya energi positif itu keluar. Tapi kalau mendung, mungkin kata-katanya nggak enak, wajahnya itu nggak enak dipandang, wah itu udah dukungan dari teman-teman jelas kurang. Apalagi kalau maaf misalnya komunikasinya nggak bagus, meremehkan teman-teman, barangkali yang tadinya semangat untuk membesarkan sekolah itu juga jadi apatis. Mungkin mereka nggak nyaman, mereka tidak mau mendukung. Nah ini nggak bagus. Jadi kemarin saya selama 3 minggu ada pelatihan leadership di Monash University di Australia, itu juga membahas banyak bagaimana seorang kepala sekolah itu mampu empower, memberdayakan semua stakeholder sekolah. Jadi saya sangat yakin kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar untuk memberdayakan. The school is the principal. Katanya kepala sekolah itu mewarnai sekali sekolah di situ. Gitu, Prof. Ya, ya, ya. Itu karena ada power yang saya katakan tadi. Saya sangat mewarnai dan legitimate power, coercive power. Tetapi sebagai kepala sekolah itu tidak boleh menggunakan legitimate power dan coercive power. Itu adalah harus the last resort. Ketika yang lain nggak mempan, dihimbau nggak mempan, insentif nggak mempan, dimotivasi nggak mempan, baru ini kita harus memerintah dengan yang disebut dengan legitimate power dan coercive power, kekuatan untuk memaksa, sehingga kamu ngerjakan ini karena sudah tidak bisa melalui skim insentif dan sebagainya. Karena Bu Nekmah merasakan nggak bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk insentif. Kalau nggak ada insentifnya itu nggak bergerak. Jadi Bu Nekmah pernah nggak menggunakan skema insentif untuk empowering para guru dan komunitas di sekolah itu? Pernah? Baik, Prof. Jadi memberdayakan sekolah itu begini, semua guru karyawan kan tidak memiliki kompetensi yang sama dan juga tidak memiliki kemauan dan kemampuan yang sama. Maka kepala sekolah menggunakan beberapa cara tentu saja untuk hal-hal tertentu yang bersifat instruktif, hal-hal tertentu yang bersifat dari atas aturan itu sudah ada, tidak ada arguing, tidak ada discussion, itu we must do it. Kita hanya harus melaksanakan karena itu sifatnya adalah perintah dari atas dan itu undang-undang, aturan tidak bisa ditawar. Maka itu hanya ada satu, yaitu taat atau patuh. Kemudian ada lagi ruang untuk mereka berkreasi, mereka berinovasi, seperti misalnya menggunakan model-model pembelajaran, kemudian mengelola kegiatan siswa, itu inovasi yang luar biasa. Tapi ketika beberapa teman barangkali tidak patuh atau taat terhadap undang-undang, nah di sini kita yang harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Artinya ini harus tidak ada tawaran, tidak boleh melanggar, ini harus dilakukan. Sedangkan di ruang-ruang lain yang boleh berkreasi, mereka diberi kebebasan untuk betul-betul mengoptimalkan kompetensi yang mereka miliki. Tapi ada barangkali di banyak sekolah, di mana sajalah adalah 1-2 yang barangkali perlu kalau kepala sekolah saya yang senior dulu mengatakan, ada yang cukup diesemi kepala sekolah itu paham, ada yang harus sampai ditegur, ada yang harus sampai
Bapak harus begini, ada yang sampai kalau tidak begini maka resikonya ini namanya beda-beda Pak. Ya. Nah dulu orang Jawa bilang nek ini apa ya di SMI itu udah paham itu yang bagus. Tapi Ya. ada yang di SMI malah balas ngesemi nggak paham itu juga sulit. Makanya itu harus menggunakan coercive power Ya. tadi. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ya. Nah, menurut pengalaman Bu Nikmah menjadi kepala sekolah yang cukup panjang itu, unsur sekolah yang mana yang sulit diberdayakan? Guru, guru itu mungkin bisa dibagi, guru tua, guru muda. Kemudian siswa misalkan, siswa pria, misalnya pria wanita atau dari desa dari kota. Pernah nggak punya sedikit peta tentang mana-mana yang sulit untuk diajak maju bareng itu, Bu? Hmm, gimana ya Prof? Jadi gini, katakanlah kalau dari sebuah sekolah itu ada 70 guru begitu, ada sekian persen guru-guru yang sangat baik. Mereka bekerja beyond the call of duty. Jadi mereka inovatif, mereka menggerakkan sekolah. Mungkin sekarang yang dibayangkan Pak Menteri seperti guru-guru penggerak. Ya, Mereka memberikan energi positif, mereka bekerja lebih dari yang diminta, ya, mereka menggerakkan teman-teman, membawa ke hal-hal yang sangat positif. Kemudian sekian persennya yang tengah itu mereka bekerja dengan baik untuk tugas yang diberikan. ya, ya, Nah, kemudian ada sedikit itu apa-apa itu harus ditagih dulu. Misalnya mengulang apa-apa belum nggih Pak. Oh nggih Bu dereng ini komputernya rusak. Oh nggih. Oh dereng Bu kalau wingi wonten kondangan. Oh nggih. Itu ada. Nah, kelompok-kelompok ini yang nampaknya harus seperti dibimbing. Jumlahnya nggak banyak tapi ada. ya, Artinya selalu kalau diminta hari Jumat mereka akan mengumpulkan Senin dengan alasan apa nanti Sabtu Minggu ada acara apa begitu sehingga padahal katanya kalau orang-orang bagus tuh diminta Jumat itu kami sudah mengumpulkan gitu ya atau paling ya, kami. ya, ya, Nah, ada beberapa teman yang kalau diminta Jumat mengumpulkannya Senin dengan alasan lebih dahulu. Tidak banyak tapi ada Prof yang kelompok sini itu tidak merujuk pada desa kota laki-laki perempuan enggak individu. Saya kira itu individu. ya, Siswa juga begitu, banyak siswa yang sangat maju, siswa yang memiliki motivasi dari dalam sangat maju, ada yang sekolah biasa saja, ada yang sekolah itu harus dibimbing, kadang didorong, kadang harus dibopong barangkali begitu supaya jadi kelompok-kelompok itu tidak merefer pada satu kelompok saya kira tetapi lebih banyak individu-individu tertentu menurut saya. ya, ya. Jadi tipikalnya tidak karena kelompok, karena individu. Itu secara teoretik bisa dikategorikan orang yang memiliki komitmen dan yang lain adalah hanya sekedar compliance. Yang compliance itu yang digambarkan tengah yang ya bekerja baik tetapi atas dasar aturan-aturan yang jelas dan itu adalah compliance. Yang penting compliance terhadap aturan. Jadi yang paling bagus yang dicontohkan pertama itu adalah memiliki komitmen. Kalau orang memiliki komitmen, itu dia akan bekerja di atas compliance kepada aturan. Karena dia memiliki values, memiliki nilai. Nah, itulah saya kira yang harus dijadikan uswatun hasanah bagi sekolah itu. Nah, kemudian ketika Ibu menghadapi yang sangat bandel itu kadang-kadang pernah nggak frustrasi atau itu hiburan aja lah ini menghadapi mereka ya tidak frustrasi artinya ya jengkel dikit lah gitu. Ya, ya ada sih Prof satu dua yang nampaknya membutuhkan perhatian lebih ya. Kalau seperti kita mengajarkan ada siswa-siswa yang butuh perhatian lebih. Nah ada satu dua guru juga yang butuh perhatian lebih. Selama dia tidak mengerjakan hal-hal yang sangat buruk, tidak merugikan sekolah, tidak merugikan siswa, itu masih bisa ditolerir. Tapi yang agak berbahaya kalau barangkali sudah arah yang negatif misalnya. Nah, ini yang kita harus sangat sebagai kepala sekolah seperti Prof tadi mengatakan kita harus berani menyampaikan bahwa ini tidak benar, ini tidak boleh. Bapak tidak boleh seperti itu karena resikonya begini dan resiko menjadi kepala sekolah memang kadang kita harus tegas dan ada resiko untuk tidak disenangi dan sebagainya. Seandainya kita tidak berani ke sana, kita mengambil arah yang aman, nyaman, disukai semua orang agak sulit. Katanya kalau jadi pemimpin itu kita siap tidak disukai beberapa orang, mungkin tidak semua orang karena kalau kita bagus juga mayoritas akan menyukai kita. Tapi saya pernah membaca
If you are a leader, you cannot please anyone. If you want Ya. to please anyone, please be an ice cream seller. Oh, Katanya kalau kita jadi pemimpin nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau ingin menyenangkan semua orang, jadilah penjual es krim aja katanya. ya, ya ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau ingin menyenangkan semua orang, ya jadilah dagelan aja katanya. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika menjadi kepala sekolah, Bu Nikmah memandang penting nggak ada social gathering di samping ya tugas yang formal dan sebagainya. Kemudian mengajak piknik, arisan, saling berkunjung. Ini merupakan hal yang penting tidak itu dalam melakukan kepemimpinan Bu Nikmah di sekolah itu? Baik, Prof. Itu sangat penting antara lain untuk meningkatkan bonding. Jadi ketika sebuah keluarga, sebuah sekolah itu bondingnya erat, emotional bonding, kedekatannya itu bagus, di mana melaksanakan pekerjaan menjadi tempat yang nyaman, menjadi hal yang disukai, kemudian saling menghargai, saling menghormati dalam sebuah sekolah, itu akan sangat bagus menjadi tim yang kuat tadi. Apabila masing-masing individu ini dekat, kemudian saling menghargai, tidak terlalu runcing, misalnya ada perbedaan, itu akan sangat bagus. Nah, hal itu bisa diciptakan dengan berbagai kegiatan bersama tadi. Hanya saat ini karena pandemi, kegiatan-kegiatan semacam itu dilakukan lewat daring tentu saja ya, lewat daring karena terbatas. Kalau dulu ada arisan, ada Dharma Wanita, kemudian 1 semester sekali kita mungkin jalan kemana, ke tempat-tempat yang dekat yang tidak terlalu mahal, atau mungkin bahkan di sekolah, ulang tahun sekolah itu ada kegiatan-kegiatan kekeluargaan. Itu intinya untuk meningkatkan kompetensi sosial juga, Prof, dan juga meningkatkan emotional bonding di antara anggota keluarga besar sebuah sekolah. Iya, Prof. Ya, bagus itu. Karena kan selama bekerja namanya manusia itu kan kadang-kadang memiliki friksi-friksi, sehingga ketika kita memiliki program social gathering itu saya kira bisa melupakan atau memaafkan, atau mungkin tidak melupakan dan tidak memaafkan, tapi arahnya harus melupakan dan memaafkan. Itu saya kira yang penting sekali. Ya, nah, insentif apa yang ini pertanyaan terakhir, insentif apa yang pernah diberikan Bu Nikmah kepada komunitas sekolah itu? Insentif apapun, punishment, apakah pernah mengadakan seperti itu supaya mereka comply untuk mencapai common goal sekolah itu? Pernah nggak? Ya, Prof, di sekolah yang dimaksud insentif ini bisa beberapa macam, di mana sesuai dengan kompetensinya, kepala sekolah salah satu kompetensinya selain manajerial meningkatkan pencapaian 8 SNP, kemudian supervisi akademik, kemudian kewirausahaan, kepribadian dan sosial. Nah, supervisi kepala sekolah ini menjadi sebuah alat untuk mengecek keterlaksanaan program-program sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah akan melihat dan memberikan insentif kepada guru berupa banyak hal, tapi tidak selalu berupa uang, karena untuk sekolah negeri itu diatur betul, Prof, bagaimana pemberian honor sudah tidak boleh, tapi insentif di sini seperti kenaikan pangkat, penghargaan, kemudian mungkin pujian dan seterusnya. Untuk para guru, kemudian kita sampaikan di depan siswa, itu membanggakan, dan kita sampaikan di depan orang tua siswa. Jadi insentif-insentif untuk guru adalah saat ini dilakukan dengan seperti pujian, memberikan kenaikan pangkat, ketika prestasi mereka sangat bagus. Di situ peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting, kemudian memberikan insentif untuk membuat semua stakeholder sekolah itu yakin melakukan yang terbaik demi sekolah. Ya. Betul. Saya kira ketika upacara itu diumumkan siapa yang hebat dari guru juga dari siswa, itu saya kira sangat-sangat menjadi faktor yang bisa menimbulkan school environment yang lebih baik. Saya kira itulah Bu, karena waktu kita juga yang membatasi, kita mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan saudara-saudara, para pencinta suyanto.id, siapa yang ingin berbagi pengalaman, silakan menghubungi kami dengan alamat di email redaksi@suyanto.id. Akhirnya kita harus berpisah, kemudian ketemu di lain kesempatan, dan terima kasih Bu Nikmah selalu berada
di channel ini dan menyempatkan waktu untuk bisa berdialog dengan kita. Terima kasih Bu Nema. Terima kasih Bros. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.